Saudara-saudara yang terkasih, Jemaat GKJ Menara Kasih Salatiga dan juga kita, saudara-saudara Kristiani dimanapun berada, marilah kita awali ibadah Sabtu Sunyi GKJ Menara Kasih Salatiga, Sabtu 16 April 2022 dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita lambungkan di dalam penantian saat Yesus telah disalibkan. Kita harus tetap beriman dan percaya kepadanya. Tenang dan sabarlah jiwaku. Kita rasakan pujian ini sepenuh hati. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan derita, jangan serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka menimpamu. Allah setia tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Kepadanya senantiasa kita berteduh dan bertelut di kakinya. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, biarkan Tuhan yang memimpinmu, sebab di tangan Allah masa lampau dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat takkan menerpangmu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Gelombang dahsyat takkan menerpangmu, tenang dan sabarlah di dalam masa penantian ini. Hukum kasih akan kita baca dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 hingga 21.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ribuan peristiwa telah kita lihat di dunia ini. Begitu banyak orang-orang menganiaya sesamanya atas nama Tuhan. Memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali persaudaraan, kekeluargaan, bahkan menghilangkan nyawa demi Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi sesama sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Semoga buah-buah roh yang kita miliki, yang tertanam subur, lebat, bisa kita bagikan kepada sesama manusia, meskipun yang kita peroleh sebagai balasan sebaliknya. Tetaplah mengasihi sesama, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, dan apa yang kita perbuat untuk sesama tulus seperti untuk Tuhan. Roh Kudus senantiasa membimbing jalan kita. Kita lambungkan pujian Kidung Jemaat 406 bait 1 dan kedua. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakpun apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku selalu dengan rahmat-Mu ya Tuhan. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Tiada pernah ragu, hati ini rebah di kaki-Mu Tuhan. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, berita anugerah akan kita angkat
dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Petunjuk hidup baru dari Lukas 24 Lukas 24 ayat yang ke-47 dan 48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, memang kita tidak dikenal oleh dunia, tetapi kita berkewajiban untuk memperkenalkan anak Allah, Yesus Kristus, kepada seluruh umat di muka bumi ini, agar mereka semua dapat diselamatkan, karena dunia telah dikuasai oleh kekuasaan gelap. Kita bersama-sama bergandeng tangan mengabarkan kabar sukacita dan terang kasih Tuhan. Mari kita lambungkan pujian Kidung Jemaat 367 bait yang pertama dan keenam. Tuhan dan
tibalah saatnya kita hendak mengaturkan persembahan sebagai landasan ayat persembahan pada pagi hari ini. Kita akan bacakan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-35. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Pengumpulan persembahan ini akan kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 439, bait pertama dan kedua. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum kasih-Nya. Mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu. Di dalam ibadah Sabtu Sunyi ini, Engkau izinkan kami untuk mengaturkan persembahan yang kami ambil dari berkat-berkat-Mu yang melimpah. Memang tidak sebanding, tapi Engkau berkenan menerimanya. Lihat hati kami Tuhan, tulus ucapan syukur ini kepadamu. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, agar apa yang mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni apabila di dalam pengumpulan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa,
biar kami boleh memahami apa yang Engkau maksud lewat firman ini. Dan biarlah firman-Mu boleh tinggal dan tetap dalam hati dan kehidupan kami untuk menjadi pedoman bagi hari-hari kehidupan kami ke depannya. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran-Mu, urapi ia, biarlah apapun yang keluar dari mulutnya adalah suara-Mu yang Engkau titipkan untuk kami dengar. Berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Bapa Anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-57 hingga ke-66. Matius pasal 27 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-66. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan, namun melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan pada hari ini adalah di antara kematian dan kehidupan. Sekali lagi, di antara kematian dan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, Yusuf Arimatea ini adalah anggota dari para imam kepala atau majelis besar. Tetapi Yusuf juga adalah murid Yesus yang percaya kepada Yesus. Yusuf juga adalah anggota Sanhedrin atau dewan. Nah, Yusuf dari Arimatea ini mengambil resiko untuk menghadap Pilatus pada malam hari setelah Tuhan Yesus mati supaya bisa ia kuburkan. Nah, jemaat Tuhan, dalam tradisi Romawi, orang yang sudah mati disalibkan dibiarkan saja tergantung pada kayu salib hingga mayatnya membusuk lalu dimakan burung atau binatang-binatang buas. Tetapi orang Yahudi mempunyai peraturan dalam Taurat mereka yang bisa kita lihat dalam Ulangan pasal 21 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23, bahwa mengharuskan untuk menguburkan mayat yang seperti itu pada hari itu juga.
Jadi orang yang sudah mati, digantung atau disalibkan harus diturunkan. Tetapi yang boleh menurunkan adalah keluarganya. Nah, keluarga besar dari Yesus adalah orang Galilea, sedangkan Yesus disalibkan di Yerusalem. Alkitab berkata bahwa semua murid Yesus lari. Yudas sudah mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjualnya dengan 30 keping perak. Petrus juga sudah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Yusuf dari Arimatea ini berani melawan arus. Padahal ia tahu resikonya sangat berat. Dia menghadap Pilatus, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi yang sangat membenci Yesus, yang pastinya juga akan membenci dia. Tetapi hebatnya, Yusuf memilih untuk taat dan setia dengan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yusuf datang ke Pilatus meminta agar mengurus mayat Yesus. Kita bisa lihat bahwa ini merupakan tanda pengabdian dia. Ini tanda kesetiaan Yusuf. Ini tanda keberaniannya sebagai murid Yesus. Padahal orang-orang di sekitarnya sangat menolak Yesus. Imam-imam yang lain begitu membenci Yesus dan tidak menyukai Yesus. Kebencian mereka menghasilkan kejahatan yang sangat keji. Jemaat Tuhan yang terkasih, saking bencinya imam-imam dan tua kepala ini kepada Tuhan Yesus, mereka sampai datang malam-malam ke hadapan Pilatus. Padahal kalau kita selidiki, keesokan harinya itu adalah hari Sabat. Nah, hari Sabat ini adalah hari yang suci bagi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Itu diajarkan kepada orang-orang Yahudi bahwa hari Sabat adalah hari yang sangat suci. Mereka tidak boleh pergi, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh aktivitas yang berlebihan. Mereka hanya boleh beribadah. Tetapi karena kebencian mereka yang begitu besar kepada Yesus, sehingga tua-tua Farisi ini datang kepada Pilatus dengan tujuan yang berbeda dengan Yusuf, seperti pada ayat 62 hingga ayatnya yang ke-66. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebencian mereka terhadap Yesus membutakan mata mereka dari kebenaran, sehingga mereka melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Mereka melanggar hukum Taurat dengan datang ke tempat Pilatus pada hari Sabat, yakni sesudah hari persiapan. Bisa dikatakan bahwa imam-imam itu telah sukses membunuh Yesus. Nah, seharusnya mereka senang. Akan tetapi yang menjadi persoalan, mereka justru gelisah dan takut akan pengaruh Tuhan Yesus yang begitu besar kepada para pengikutnya. Mereka ingin memastikan bahwa Yesus dan pengaruhnya betul-betul sudah lenyap. Ironisnya, mereka mengingat perkataan Tuhan Yesus tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga, namun mereka tidak percaya, sehingga mereka mencurigai bahwa para murid akan datang untuk mencuri mayat Yesus. Nah, atas permintaan dari mereka, Pilatus mengirim para penjaga ke kubur Tuhan Yesus untuk mematrai dan menjaganya. Tentunya tindakan tersebut sangat sia-sia, karena para murid sudah dilanda dengan ketakutan yang besar dan menyembunyikan diri, sehingga mereka tidak mungkin untuk keluar dan mencuri mayat Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mayat Yesus dikafani dengan kain lenan yang putih bersih. Sekalipun dia adalah seorang ahli hukum yang terhormat, Yusuf sendiri pergi mengambil mayat itu,
Bahkan dengan tangannya sendiri, ia menurunkan mayat itu dari kayu salib yang hina dan terkutuk itu. Tidak ada upacara yang besar. Yesus dikuburkan dengan cara yang sederhana. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yusuf dari Arimatea ini adalah orang kaya, tetapi ia mau taat dan setia. Dia menggunakan kedudukannya untuk meninggikan Kristus. Para murid yang lainnya pada waktu itu belum memahami dan memaknai janji Yesus akan kebangkitan. Iman Paskah sama sekali tidak dimiliki oleh para murid Yesus yang sedang ada dalam keadaan duka cita dan trauma dengan kematian Tuhan Yesus. Sehingga Yusuf dari Arimatea ini menunjukkan kesetiaan, ketaatan, keberanian, dan harapan akan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kalau Yusuf saja begitu menghormati Yesus yang tergantung di kayu salib, maka bagaimana dengan kita semua yang sudah ditebusnya? Apakah kita tetap mau hidup dalam kemalasan kita, hidup dalam duniawi kita, hidup dalam dosa yang tak henti-hentinya kita lakukan? Yusuf dari Arimatea ini mau mengajarkan kita untuk memanfaatkan semua potensi kita guna melayani Allah. Selagi masih ada kesempatan, persembahkanlah, baik itu jabatan, baik itu karir, baik pun harta, keluarga, potensi yang kita miliki untuk memuliakan Allah. Sebaliknya, kisah para pemimpin agama Yahudi, para imam-imam kepala mengingatkan kita untuk tidak melawan kehendak Allah dalam kehidupan kita, karena semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Jemaat Tuhan yang terkasih, kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Itulah pandangan yang menguasai kehidupan manusia. Oleh karena itu, sepanjang sejarah orang sangat takut akan kematian. Dengan berbagai cara mereka menghindari kematian. Tetapi apakah bisa? Apakah bisa kita manusia yang terbatas ini menghindari kematian? Tentunya tidak. Pada waktu yang tepat, setiap yang hidup pasti mati. Manusia takut akan kematian karena ketidakpuasnya selama ia hidup. Manusia takut akan kematian karena begitu banyak dosa yang kita perbuat semasa kita hidup. Tetapi sangat berbeda dengan Yesus. Yesus rela mati karena dosa manusia yang dilimpahkan kepadanya. Yesus rela mati dengan cara yang hina sebagai bentuk penebusan untuk umat-umat yang dikasihinya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama diizinkan untuk merayakan perayaan Sabtu Sunyi. Pada perayaan ini kita diajak untuk mendalami firman Tuhan yang kita baca. Kita diajak untuk menghayati karya keselamatan yang telah terjadi dalam penderitaan dan kematian Yesus. Kita diajak untuk merenungkan kematian Kristus dan menantikan kebangkitan Kristus dengan harapan dan iman. Kita diajak untuk berefleksi bahwa melalui kematian Kristus, Allah mau mengingatkan kepada kita akan karya penciptaan yang baru, yaitu melalui penebusannya di atas kayu salib. Pada perayaan Sabtu Sunyi ini, umat percaya menghayati masa transisi dari peristiwa kematian Yesus dan peristiwa kebangkitannya. Dalam masa transisi ini mengandung dua aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Dimensi kedukaan adalah karena Yesus telah mati yang dirayakan pada Jumat Agung, dan dimensi harapan karena Yesus akan bangkit pada hari Paskah.
Kedua dimensi ini dilabuhkan dalam sikap iman umat Kristen. Ingatlah bahwa kita tentunya adalah umat pilihannya yang berbahagia karena diselamatkan Yesus oleh penebusannya. Maka karya keselamatan Allah itu merupakan kebutuhan dan harapan manusia yang utama. Penyaliban, kematian, dan kebangkitannya membuat kita memperoleh kekuatan rohani sehingga dapat memampukan kita untuk memaknai realita hidup dengan perspektif harapan iman kepada Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Allah telah berkarya dan menciptakan kehidupan, namun telah dirusak oleh dosa, sehingga di dalam Kristus Allah kembali menciptakan pembaharuan sehingga manusia hidup dalam anugerahnya. Ada sebuah ilustrasi untuk menutup perenungan pada hari ini. Mungkin sudah sering kita baca dan kita dengar. Ada seorang petani yang akan menanam 3 biji jagung di lubang-lubang yang telah dia siapkan. Ketiga biji jagung ini terlibat percakapan yang menarik. Berkatalah biji jagung yang pertama dengan gagah dan berani, "Aku akan berjuang untuk tumbuh secepatnya." Selanjutnya mengatakan bahwa aku dibutuhkan dan pasti berguna untuk tuanku yang telah menempatkan aku di sini. Biji jagung itu pun secepatnya bertumbuh, mengeluarkan akar dan daunnya mulai menembusi permukaan tanah. Namun beberapa hari kemudian, seekor ayam milik petani itu memakan jagung pertama yang baru tumbuh itu hingga habis. Lalu biji jagung kedua ini juga tidak mau kalah. Ia berkata, "Aku juga akan tumbuh biar tuanku secepatnya menikmati bagaimana enaknya memakan jagung ini." Biji jagung kedua terus bertumbuh dan menghasilkan jagung yang menyenangkan tuannya. Sementara biji jagung yang ketiga ini berpendirian lain. Ia berkata, "Aku akan berjuang untuk tetap tinggal di sini dan bertahan. Aku tidak mau bertumbuh dan harus menghadapi nasib sial dimakan ayam atau dipanen manusia." Nah, pada suatu kesempatan, ayam ini kembali mengais-ngais di bawah pohon jagung yang telah berisi itu. Di sana, ayam itu mendapatkan sebiji jagung ketiga yang masih utuh. Dalam tempo sekejap saja, biji jagung yang masih utuh itu langsung ditelan ayam. Jemaat Tuhan yang terkasih, pesannya jelas bagi kita semua bahwa semuanya akan mati dengan berbagai cara. Tetapi ada kematian yang sia-sia, ada pula kematian yang dikenang oleh banyak orang karena telah sangat berjasa bagi keselamatan dan kebahagiaan orang-orang banyak. Pilihlah kematian yang tidak sia-sia, seperti kisah jagung kedua tadi. Itulah sebenarnya cahaya dan realitas hidup Yesus Kristus. Allah sebenarnya menghendaki agar hidup manusia itu bermanfaat dan produktif, terutama bagi manusia yang lain. Hidup yang demikian tidak mungkin terwujud tanpa orang yang berani dalam mengambil resiko terburuk sekalipun, seperti Yusuf dari Arimatea ini. Karena dalam hidup ini sebenarnya entah besar ataupun kecil selalu ada resiko yang harus dibayar. Orang bilang tidak ada cinta sejati tanpa pengorbanan. Tidak ada kesuksesan tanpa penderitaan. Bagi Yesus tidak ada kebangkitan tanpa kematiannya di kayu salib. Yesus tahu bahwa itulah kenyataan, itulah kebenaran, dan itulah kehendak Allah sendiri.
Selamat menghayati perayaan Sabtu Sunyi ini. Biarlah segala pelayanan ini menjadi jantung keselamatan iman Kristen. Karena melalui peristiwa Yesus, keselamatan Allah telah mencapai puncaknya. Percayalah jemaat Tuhan bahwa karya keselamatan Kristus tidak hanya melingkupi dimensi waktu kini dan mendatang, namun juga dimensi waktu masa lampau. Dalam keheningan Sabtu Sunyi ini, Kristus memberitakan kabar baik, yaitu Injil, sehingga umat yang telah terpenjara oleh kuasa dosa dapat diselamatkan. Sehingga karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus merangkum seluruh sejarah dan kehidupan manusia. Kiranya kematian Yesus di kayu salib menyadarkan kita betapa kuatnya kasih Yesus yang Ia berikan kepada kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan sabdanya. Amin. Saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan, atas berkat, atas nafas kehidupan yang tak henti-hentinya, yang masih Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa atas anugerah-Mu yang Engkau berikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa karena kami masih diizinkan untuk merayakan perayaan-perayaan yang Engkau sediakan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, biarlah dalam kematian-Mu ini kami dapat merefleksikan arti dari pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami dapat belajar akan kasih yang sesungguhnya yang telah Engkau teladani kepada kami. Biarlah kami boleh memahami segala maksud, segala tujuan lewat kematian dan pengorbanan-Mu di kayu salib yang hina ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada hari ini kami menyerahkan segala pergumulan kami, segala keluh kesah kami, segala atau apapun yang kami butuhkan ke dalam campur tangan Tuhan Yesus. Bapa boleh lihat hati kami yang terluka, Bapa boleh lihat segala pergumulan kami, dan Bapa boleh jawab semuanya seturut dengan waktu yang Engkau tetapkan bagi kami. Pelayanan kami hari ini, baik kami sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai liturgos, pemusik, singer, pengkhotbah, tim multimedia, dan lain-lain. Bapa berkati, biarlah segala pelayanan yang kami lakukan semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa, segala hidup dan kehidupan kami yang masih menjadi misteri, yang masih penuh dengan rahasia, kami berharap dan berserah kepada campur tangan-Mu. Mengampuni kami Bapa, mengampuni musuh-musuh kami, karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu telah berdoa. Doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu.
bersama umat di seluruh muka bumi kita akan perbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menghayati Sabtu Sunyi dan selamat menyongsong Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan bersama-sama menyiapkan hati kita menghadapi kehidupan kita dengan berkat Tuhan. Tuhan sudah mati, tapi Tuhan bangkit untuk kita. Maka bersemangatlah, jalanilah hidup dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, dan dari Allah yang mengasihi kita sebagai Bapa, serta Allah yang bertahta dalam hati kita, Roh Allah, Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Golgota tempat Tuhanku disalib, itu pujian penutup ibadah Sabtu Sunyi ini. Tempat Tuhanku disalib dan dicela, dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus. Kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia taat sampai mati pada salib Golgota.